Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, pertempuran pasar otomotif dunia semakin luar biasa. Indonesia saat ini mobil listrik sedang luar biasa, pertempuran di Indonesia untuk menguasai pasar, untuk menguasai hati masyarakat. Eropa, Jepang itu sudah lama menguasai dunia, Indonesia termasuk. Untuk mobil IC, internal combustion, untuk mobil-mobil konvensional mereka rajanya. Tapi untuk mobil era mobil listrik nggak tahu ini nanti apakah mereka masih mampu hanya sekedar bertahan saja. Sepertinya udah berat teman-teman, karena saat ini aja mereka sudah digempur dengan mobil-mobil dari Cina yang disusul oleh Vietnam. Oke, saat ini kita akan lihat ini ada BYD M6. Oke, ini sudah keluar duluan. Kalau sudah keluar duluan itu pasti dia akan mempunyai keluhan duluan ya. Nah, sementara VinFast baru aja keluar, tentunya dia nanti juga akan mulai ada keluhan apa sih, kita akan cek. Sudah ada beberapa ya, sudah kita coba sampaikan ke teman-teman untuk VinFast, kemudian ini untuk BYD, karena semakin berjalannya waktu semakin akan ada lagi konsumen yang menyampaikan, oh keluhannya gini. Nah, ini kontennya pengepul mobil ya, kalian bisa lihat di sana. Ekspektasi kita terlalu tinggi. Ini reviewnya sangat keras, bisa bikin sakit hati, tapi apa adanya. Saya suka melihatnya karena ini keras tapi apa adanya. Masalahnya BYD ini tricky banget, dia sangat full safety banget mobil ini. Itu satu masalah, itu udah bikin gue bete banget. Ya, satu udah bikin gue bete banget. Yang kedua, kalau aku mah langsung gas semua, nggak ada urusan. Mobil-mobil gue beli kok, gue nggak minta endorse kalian juga kok. Open panoramik. Ini gara-gara kau dibilang YouTuber lah kita. Namanya bukan panoramik, bukan sunroof. Apa? Ada sesuatu namanya, lupa. Bukan manual ya. Dan ekspektasi gua terlalu tinggi. Hah? Ada apa nih ekspektasi kau terlalu tinggi? Jadi gua ini sengaja gua ambil warna hitam, yang satunya lagi gua ambil warna putih. Untuk kualitas catnya, dia bukan soft pen. Oke? Oke, jadi apa adanya ya, dia jempolin karena bagus, tetap disampaikan bagus, keren ya. Begitu di amplas, di sanding, dipoles lagi, surmarknya hilang semua. Habis itu di coating, coatingnya minimal harus 2 layer. Dan kamu pilih yang hard, karena ini juga bukan soft pen. Jadi ketika kita udah ekspektasi tinggi, ya udah gue beli mobil listrik, gue bisa hemat, dan gue begitu pemasangan listrik, gue pasti hemat. Gak semudah itu kawan, gak semudah itu. Karena BYD gak mau pusing, dia jual sama lu tanpa wall charger. Kau harus bayangin itu. Beli lagi nggak masalah, gue keluar uang tapi beres. Tapi ini tuh susah banget dan sangat tricky dan sangat ribet. Kamu harus kenal orang baru bisa beresin. Kalau enggak, kamu nggak bisa menikmati mobil ini dalam waktu dekat. Gue udah beli mobil ini, gue mau ngecas di mana? Oh, lu beli lagi nih, datangnya berapa lama? Beli langsung ada, DPLN-nya langsung pasangin ke listriknya. Nah, ini lu pas waktu pasang nunggu berapa lama nih? Gue langsung, karena kebetulan kita ada orang dalam. Jujur gue bilang sama orangnya, kita sama Voltron ya, nanti gue masukin Instagramnya, gue minta sama bapaknya untuk pasangin gue. Kalau listrik rumahnya nggak mencukupi buat memasangin ini, gimana ceritanya? Oke, masalah pertama untuk chargingnya ya. Jadi ini memang kerjasamanya ya harus dengan PLN ya. Maka ini kaitannya dengan infrastruktur, dan yang ini memang masih PR ya, untuk Indonesia masih PR. Jadi kalau rumah kita masih kecil ya harus upgrade atau pasang sendiri khusus untuk pengecasan sendiri. Dan ini memang kerjasama dengan PLN. Untuk BYD ya nggak bisa menyediakan itu. Tapi ini nanti kedepannya kalau semakin oke ya akan semakin bagus ya untuk infrastrukturnya. Kaca film kita ganti semua. Bawaan dia busuk banget, busuk banget. Bang, udah bagus, merek terkenal, busuk. Gue bilang busuk. Jadi untuk gue beli mobil harga 400 jutaan dikasih kaca film begitu, nggak worth it sih menurut gue. Mending lu sekalian nggak usah kasih. Oke, keras ya masalah kaca filmnya di abangnya ini. Oke, itu kembali ke tes lagi ya, karena ini ya kaca filmnya terus akhirnya dipasang sendiri, ya itu ke selera lagi. Paling gue bete dari mobil ini lagi, sampai baris kedua, baris ketiga kalau didudukin orang, suara seatbelt nyala. Kau bayangin nggak, anak-anak kecil-kecil naik, memang safety. Cuma kan apa nggak overprotective itu mobil? Oke, plus minus lah ya. Kalau gue sih gue nggak demen banget di mobil ini. Jadi kalian saya kasih tahu supaya jangan ekspektasi lu terlalu tinggi, begitu mobil datang lu kecewa banget. Oke ya teman-teman, biasanya umumnya memang cukup di sopir sama samping sopir ya. Kalau itu
itu belum dipakai berisik tangting. Nah ini sampai baris kedua. Oke ya, itu kembali lagi ke kebiasaan ya mengganggu kayaknya. Terus di mobil ini seperti biasa, karena masih yang game pertama, pedal remnya masih lebih tinggi daripada pedal gas. Posisi berkendaranya mungkin agak sedikit capek, tapi setelah kamu penyesuaian 2-3 hari itu bukan masalah besar lagi. Di mobil ini seperti biasa, karena masih yang game pertama, pedal remnya masih lebih tinggi. Nah, sekarang kita mau masuk hal yang paling bikin gua kesal di mobil ini. Apa itu? Seven seater mobil keluarga. Coba kau adjust jok bagian duanya. Ya, paling tidur. Ini paling tidurnya. Ini paling tidur. Nah, Gini. kacau banget sih. Ya kemarin ada reviewer bilang, oh yang 7 seater lebih enak daripada yang 6 seater. Moncong kau lah, aku juga bodoh kali nggak aku tes ya kan. Aku begitu denger itu, aku beli pula 7 seater. Karena kan saya masih kirim-kirim barang kan. Jadi maksud gue bisa diratain terus gue bisa kirim barang gitu. Kalau kamu mau beli buat keluarga, buat perjalanan jauh, jangan pernah beli yang 7 seater. Kalau kamu mau beli yang 6 seater. Kalau untuk dalam kota, pemakaian Senin sampai Jumat cocok. Nah orang bilang, kok Jaki lu beli BYD pemakaian buat hari apa? Buat gue kerja doang, buat gue kerja kasar, gue beli mobil ini. Makanya bilang, bang kenapa sih nggak beli BYD Seal, kenapa nggak beli BYD Atto? Menurut gue belum saatnya kita beralih ke mobil listrik. Ini gue coba-coba, tapi memang ya udah karena gue punya privilege ya. Kita pengepul mobil kita punya privilege. Seperti casan gue diutamain dulu. Sebelum mobil ini datang 1 hari doang gue pemasangan udah beres, dibantu sama Voltron. Gue terima kasih banget buat Voltron. Tapi kalau untuk BYD-nya sendiri sama sekali nggak ada solusi. Mohon maaf, gue harus bilang dari BYD itu sama sekali nggak ada solusi. Malah ditagih kapan bayarnya ya? Ditagih. Kapan pelunasannya katanya? Unit lu mana? Oke, ngecaslah di SPKLU. Kita ngecas di SPKLU nih, Regen. Bayar parkir per jamnya hitung nggak? Dihitung juga. Ya pasti hitung. Berapa jam? Ngecas mobil ini minimal 6 jam. Gue bayangin, kalau orang nggak punya privilege seperti saya, gue nggak bilang mobil ini jelek, gue nggak bilang juga mobil ini bagus, ya sesuai dengan peruntukannya. Kalau orang bilang, bang ini bisa menggantikan dari hari Senin sampai hari Minggu, ya buat kalian mungkin bisa, buat saya nggak bisa. Buat saya mungkin hari Senin sampai Jumat, hari buat kerja, gue lari kemana-mana. Ini mobil udah mau 1000 km di tangan gue. Ini udah kepotong kita balapan, gue ke China ya. Iya. Ini mobil udah gue pakai kemana-mana juga. Ya udah dibilang enak, nyaman. Rasa joknya ya oke lah, so-so aja gitu. Dibilang enak banget. Kalau rasa joknya gue boleh jujur ya, sama seperti Chevrolet Spin. Tapi kalau untuk dibilang enak nggak enak mobil ini. Tapi kalau untuk misalnya kamu seseorang yang petrolhead, pecinta mobil, buat memiliki mobil ini buat dipakai all time yang kita bilang ya, enggak sih. Lu kalau mau pakai dari Senin sampai Minggu full-fullan, mending lu pilih Innova. Nah, kalau sendiri Ya udah menurut gua, ya lu kalau mau beli mobil ini ya cukup buat hari Senin sampai Jumat kalau kita bilang petrolhead. Tapi kalau lu orang yang pas-pasan baru pertama kali mau beli mobil, pikir baik-baik sebelum kamu beli mobil listrik. Pikir baik-baik sebelum kamu beli mobil listrik. Mobil listrik itu murah, tapi kamu harus ingat. Coba kamu hitung, misalnya kamu beli Innova, Senin sampai Jumat, selama 1 tahun kamu isi solar berapa duit? Habis itu kamu defisit dengan mobil ini, setelah 5 tahun dijual, apakah worth it? Paham nggak? Kalau nggak paham lagi ya udahlah, kita kalian. Aku nggak mau jelasin terlalu banyak juga.